Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, tidak akan tinggal diam menghadapi gugatan terhadap ketentuan pajak pesangon dan pensiun yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi MK. Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci isi gugatan tersebut, namun menekankan pentingnya agar pemerintah tidak kalah dalam perkara ini. Gugatnya ke kita bukan, saya belum tahu, kalau kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan, ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta, Senin 13 Oktober tahun 2025 malam. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi adanya gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Gugatan itu diajukan oleh 9 pegawai swasta yang menilai pengenaan pajak terhadap pesangon, pensiun, tunjangan hari tua THT, dan jaminan hari tua JHT bersifat tidak adil. Dalam permohonannya, para penggugat meminta MK untuk membatalkan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Junto, Undang-Undang HPP. Mereka menilai aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28H Ayat 1, dan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kesejahteraan serta kepastian hukum bagi warga negara. Para pemohon juga meminta agar pemerintah tidak lagi memungut pajak atas dana pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT untuk seluruh pekerja, baik dari kalangan swasta maupun aparatur negara. Memerintahkan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiun atau pesangon, THT, atau JHT bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi petitum dalam permohonan perkara yang diregistrasi dengan nomor 186 PUU 23 2025 pada Jumat 10 Oktober tahun 2025. Gugatan ini merupakan yang kedua terkait pajak pesangon dan pensiun yang diterima MK tahun ini. Sebelumnya, perkara dengan nomor 170 PUU 23 2025 telah lebih dulu diajukan dan disidangkan pada Senin 6 Oktober tahun 2025. Purbaya memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan perkara tersebut, serta menyiapkan langkah antisipasi jika Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai pihak terkait. Oh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, ujarnya singkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, tidak akan tinggal diam menghadapi gugatan terhadap ketentuan pajak pesangon dan pensiun yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi MK. Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci isi gugatan tersebut, namun menekankan pentingnya agar pemerintah tidak kalah dalam perkara ini. Gugatnya ke kita bukan, saya belum tahu, kalau kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan, ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta, Senin 13 Oktober tahun 2025 malam. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi adanya gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Gugatan itu diajukan oleh 9 pegawai swasta yang menilai pengenaan pajak terhadap pesangon, pensiun, tunjangan hari tua THT, dan jaminan hari tua JHT bersifat tidak adil. Dalam permohonannya, para penggugat meminta MK untuk membatalkan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Junto, Undang-Undang HPP. Mereka menilai aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28H Ayat 1, dan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kesejahteraan serta kepastian hukum bagi warga negara. Para pemohon juga meminta agar pemerintah tidak lagi memungut pajak atas dana pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT
untuk seluruh pekerja, baik dari kalangan swasta maupun aparatur negara. Memerintahkan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiun atau pesangon, THT atau JHT bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi petitum dalam permohonan perkara yang diregistrasi dengan nomor 186 PUU 23/2025 pada Jumat 10 Oktober tahun 2025. Gugatan ini merupakan yang kedua terkait pajak pesangon dan pensiun yang diterima MK tahun ini. Sebelumnya, perkara dengan nomor 170 PUU 23/2025 telah lebih dulu diajukan dan disidangkan pada Senin 6 Oktober tahun 2025. Purbaya memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan perkara tersebut, serta menyiapkan langkah antisipasi jika Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai pihak terkait. "Oh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," ujarnya singkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan, tidak akan tinggal diam menghadapi gugatan terhadap ketentuan pajak pesangon dan pensiun yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi MK. Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci isi gugatan tersebut, namun menekankan pentingnya agar pemerintah tidak kalah dalam perkara ini. "Gugatnya ke kita bukan, saya belum tahu. Kalau kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan," ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta, Senin 13 Oktober tahun 2025 malam. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi adanya gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Gugatan itu diajukan oleh 9 pegawai swasta yang menilai pengenaan pajak terhadap pesangon, pensiun, tunjangan hari tua THT, dan jaminan hari tua JHT bersifat tidak adil. Dalam permohonannya, para penggugat meminta MK untuk membatalkan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Junto, Undang-Undang HPP. Mereka menilai aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28H Ayat 1, dan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kesejahteraan serta kepastian hukum bagi warga negara. Para pemohon juga meminta agar pemerintah tidak lagi memungut pajak atas dana pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT untuk seluruh pekerja, baik dari kalangan swasta maupun aparatur negara. Memerintahkan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiun atau pesangon, THT, atau JHT bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi petitum dalam permohonan perkara yang diregistrasi dengan nomor 186 PUU 23/2025 pada Jumat 10 Oktober tahun 2025. Gugatan ini merupakan yang kedua terkait pajak pesangon dan pensiun yang diterima MK tahun ini. Sebelumnya, perkara dengan nomor 170 PUU 23/2025 telah lebih dulu diajukan dan disidangkan pada Senin 6 Oktober tahun 2025. Purbaya memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan perkara tersebut, serta menyiapkan langkah antisipasi jika Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai pihak terkait. "Oh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," ujarnya singkat.